Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kawan akurat yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad merupakan teladan yang tidak pernah lapuk oleh zaman. Setiap napas kehidupannya mengundang segenap pelajaran yang tidak pernah kering. Salah satu pelajaran yang berharga kepada umatnya, yakni mengenai etos kerja yang luar biasa. Menjadi seorang rasul, pemimpin umat, dan terlahir dari nasab yang mulia, tak menghentikan beliau untuk mencari penghidupan secara mandiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman khairan min ayyakula min amali yadihi fa inna nabiyallahu Dawud alaihi salam kana yakula min amali yadihi." Rawahul Bukhari. Yang artinya, tidak ada seorang pun yang memakan dari hasil makanan jerih payahnya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam memakan dari hasil makanan kerjanya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi Muhammad telah mencontohkan bahwasannya beliau tidak perlu hengsi dengan profesi yang dimiliki. Dari seorang penggembala kambing hingga menjadi seorang pedagang pernah digeluti oleh beliau Nabi. Realitas ini seolah menampar bagi kita semua, bahwasanya kadang kita masih berpangku tangan atau bahkan mencari nafkah dengan jalan yang salah. Kawan akurat, diceritakan bahwasanya di usia beliau yang sangat belia, beliau Nabi sudah pernah berprofesi sebagai penggembala kambing. Pada saat itu beliau di bawah asuhan pamannya, yakni Abi Thalib. Pada kondisi tertentu, saat itu Abi Thalib sedang dalam kondisi ekonomi yang buruk. Maka Muhammad kecil berinisiatif untuk menggembalakan kambing-kambing orang Arab dengan maksud mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakannya. Pada awalnya Abi Thalib melarang, tapi pada akhirnya dia diizinkan juga. Kawan akurat yang dirahmati Allah, para ulama menerangkan bahwasannya profesi para nabi sebagai seorang penggembala memiliki nilai filosofis yang cukup tinggi. Sebab saat menggembalakan kambing, mereka merasakan pekerjaan yang tanpa mengenal cuaca, baik musim panas maupun dingin. Mereka di alam yang liar menggembalakan kambing-kambing. Dalam kondisi inilah para penggembala kambing digembleng menjadi pribadi yang tabah. Kemudian ulama kenamaan Ali Muhammad Shalabi dalam sirah nabawiyahnya menuturkan bahwasannya nilai lain yang tidak kalah penting dari profesi seorang penggembala kambing, yakni mendidik sebagai pribadi yang berani dan sifat kepemimpinan. Sebab hal ini terjadi ketika para penggembala ada di alam liar yang jauh dari pemukiman mereka. Mereka bertanggung jawab atas gembalaan yang mereka bawa dan memastikan ketika pulang tidak ada seekor pun yang hilang. Kawan akurat, selain berprofesi sebagai penggembala kambing, Nabi Muhammad juga pernah berprofesi sebagai seorang pedagang. Bahkan bisa dibilang pada profesi ini beliau Nabi cukup sukses secara gemilang. Tepatnya beliau pada usia 25 tahun. Beliau pergi ke Syam untuk melakukan perdagangan ditemani dengan Maisarah, salah seorang pembantu Siti Khadijah. Beliau membawa komoditas Khadijah dengan sistem
bagi hasil. Dengan keterampilan niaga dan kejujuran yang beliau miliki, barang dagangannya laris terjual dengan hasil yang memuaskan. Melihat akan keterampilan dan keluhuran moral Nabi, Siti Khadijah berminat untuk menikahinya. Terlebih Siti Khadijah mendengar langsung cerita dari Siti Maisarah ketika bersama dalam kongsi dagangnya. Singkat cerita, beliau Nabi menikah dengan Siti Khadijah dengan mahar 20 ekor unta. Kendati usia Siti Khadijah 15 tahun terpaut umur di atas Nabi, namun tidak menghalangi beliau karena Siti Khadijah merupakan perempuan yang cantik, perempuan yang terpandang, juga perempuan yang kaya raya. Sahabat akurat yang dirahmati Allah, dari profesi Nabi tersebut dapat kita ambil pelajaran dan sebuah hikmah bahwasanya mencari rezeki yang halal merupakan suatu hal yang penting dalam ajaran Islam. Saat melihat realitas kondisi bangsa kita yang lebih banyak menganggur, maka meneladani sosok beliau Nabi dengan etos kerja yang tinggi merupakan keharusan bagi kita semua. Menjadi seorang Nabi, pemimpin umat, dan memiliki nasab yang mulia tidak menghalangi untuk berprofesi sebagai apapun tanpa gengsi. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.